Selamat malam, Mega. Malam, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Nah, teman-teman perkenalan dulu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain pada join. Halo, perkenalan dulu ya, saya Tiasi, saya penelitian kamu. Bagaimana kabar teman-teman malam ini? Oke. Kita update dulu ya, berapa banyak teman-teman ini yang udah menikah? Oke, Mbak Mega udah menikah ya? Saya belum menikah. Kita semua, mungkin kita cewek-cewek ataupun yang mungkin para pria juga boleh join bareng ini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih soal apa sih kendala kalian dalam mengelola keuangan rumah tangga. Nah, bagi teman-teman kita sama seperti saya, sama-sama bisa belajar nih. Jadi nanti ketika kita bisa nggak harus mengalami tantangan-tantangan keuangan rumah tangga, nggak kerepotan lagi gitu. Kita udah belajar dulu dari yang sekarang lagi ngalamin. Nah, kebetulan saya punya teman, dia aktif banget di sosial medianya, di Instagramnya, bagi soal mengelola keuangan rumah tangga. Nah, Mega, Mega ngobrol dong. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kedengaran ya suaraku ya? Selamat malam, nama saya Mega Purnamasari. Saya ibu rumah tangga. Saya sudah punya anak 2 kecil-kecil. Saya tinggal di Bandung dan saya suka sekali dengan cara mengatur keuangan rumah tangga. Pokoknya aku belajar dari berbagai sumber dan aku suka banget. Makanya aku posting supaya bisa sharing ilmu gratis. Oke. Mega ini berarti basicnya memang ibu rumah tangga ya? Ya, saya apoteker, saya udah resign. Saya fokus jadi ibu rumah tangga di Bandung. Saya sempat kerja di Jakarta. Saya sempat kerja di Jakarta. Pas saya hamil anak pertama, saya langsung resign. Jadi langsung pindah ke Bandung. Berarti udah berapa lama tuh jadi full time ibu rumah tangga? Full time mom itu dari tahun 2015. 2015 ya, wow, berarti udah ada 4 tahun ya sekarang ya? Iya. Nah, mungkin Megi bisa cerita kali ya, sambil tunggu teman-temannya nih. Oh, oke, wow, banyak lumayan join ya. Nah, mungkin tunggu teman-temannya nih, boleh nggak? Kita dulu dong, kayak apa aja sih sebenarnya tantangan yang kita hadapi ketika kita nanti berumah tangga, itu apa aja sih tantangan? Oh, jadi gini, pertama saya awalnya berumah tangga itu saya punya penghasilan juga, suami saya punya penghasilan juga. Jadi jadi ketika nanti ini tantangannya itu saya hadapi ketika saya resign. Jadi pola hidup saya ketika saya sudah resign sama dengan pola hidup saya ketika saya punya penghasilan sendiri. Jadi itu salah. Di situ saya tuh sempat salah. Jadi kayak ngerasa tuh kok tiba-tiba kayak gini gitu, kok kayak langsung nggak stabil. Padahal saya lupa ternyata saya sudah tidak berpenghasilan. Karena kan awalnya saya punya penghasilan, suamiku juga punya penghasilan. Jadi biasanya tuh pasangan-pasangan yang baru menikah akan kaget dengan pola hidup berdua. Yang tadinya biasanya gaji kita pakai untuk sendiri, setelah menikah kita menggunakan gaji untuk berdua dengan pasangan kita. Oke. Ketika dari yang tadinya double income itu single income ya, berarti kan ada tuh sebagai ibu rumah tangga keinginan yang sebenarnya jadinya kita nggak bisa bebas ngatur. Ya. Gimana caranya Mega untuk ngadepin tantangan ini? Ya, jadi kebetulan saya dengan suami saya itu, suami saya mempercayakan untuk saya yang memegang semua total penghasilan kita. Jadi enak ya jadi menteri keuangan. Jadi kebetulan saya yang memegang semua. Jadi saya bertanggung jawab penuh dengan kelangsungan keuangan rumah tangga saya dengan suami saya. Awalnya, kalau boleh jujur, awalnya saya tuh edik sama yang namanya kosmetik.
dan dulu tuh yang namanya food preparation. Saya tuh baru tahu sekarang tentang food preparation. Saya tuh selama ini tuh menurut saya pengeluaran saya terbanyak. Suami saya tuh termasuk yang mungkin dia akan agak banyak pengeluarannya itu yang pakaian, sepatu. Nah, kalau saya itu akan banyak pengeluaran dan kopi. Biasanya suami itu seperti itu ya, kopi, sepatu, pakaian. Kalau ibu-ibu, ediknya itu di bagian kosmetik. Saya biasanya dulu juga sempet kemakan sama promonya online food itu loh. Oh, oke. Ada promosi. Saya berpikir itu akan lebih murah. Padahal itu sebenarnya enggak banget. Aku tuh sehari itu bisa sampai menghabiskan 150.000 hanya untuk makan. Dan itu nggak worth it banget sama sekali. Itu aku nyesel dan aku tuh baru tahu tentang food preparation itu baru 2 bulan ini. Dan setelah melakukan food preparation ini tuh bener-bener bisa nge-cut anggaran makan sampai 50%. Oh, oke. Wow, menarik sekali. Anggaran makan bisa cut sampai 50%. Ya, dari food preparation itu. Dan banyak sih yang nggak percaya gitu, masa sih sampai bisa seminggu cuma segini? Bisa, dan kita harus belanjanya di pasar. Nah, untuk yang tadi pertanyaan tadi, aku sekarang udah berhenti beli kosmetik. Dulu tuh setiap itu aku beli jor-joran, sekarang aku udah berhenti. Itu kosmetik aku semua udah aku pre-love-in semua, udah habis. Aku udah, dan ternyata tuh bener-bener bisa saving jauh lebih banyak ketimbang dulu. Jadi memang setelah kita punya income, jadi terus sekarang kami bergantung sama suami, mau nggak mau jadi harus ada yang dikorbankan ya. Dan gaya hidup kita yang mana, ada harus ada yang dikorbankan ya. Iya, betul sekali. Merasa kayak lebih tersyukur sekarang kayaknya. Kalau dulu tuh kalau sekarang tuh kayak mungkin lebih berkah kali ya, kayak lebih cukup, kayak bisa saving cukup, kayak lebih banyak bersyukur malahan dengan yang sekarang ini. Wow. Jadi ini buat teman-teman yang masih single, yang belum bersyukur, ayo belajar bersyukur dulu. Nanti udah menikah banyak pengeluaran juga, tapi teman pengeluaran pun jadi ada berkahnya sendiri ya, Mbak ya. Nah, aku mau nanya juga kalau sama pasangan sendiri sebenarnya seberapa terbuka sih kita perlu sama pasangan soal keuangan? Nah, ini aku suka banget. Aku selalu bilang jadi beberapa komen, beberapa sering curhat lewat DM ke akun aku, dan rata-rata itu masalahnya adalah mereka tidak bilang ke pasangannya bahwa mereka itu kesulitan. Jadi mereka memikirkan sendiri masalahnya, masalah keuangan itu biasanya si istri tuh mikirin sendiri. Nah, aku tuh nggak mau kayak gitu lagi. Aku tuh bener-bener udah ngomong sama suamiku, jadi aku selalu, walaupun dia nggak pernah tanya tentang laporan keuangan, tapi aku tuh setiap ada kesempatan, aku selalu sampaikan tentang laporan keuangan aku. Jadi kayak gini-gini, kita posisinya kayak gini-gini, kalau papa mau kemana, gini-gini. Jadi lebih jelas, lebih terkontrol, lebih enak, aku nggak mikir sendiri tentang keputusan finansial keuangan aku bisa minta pendapat suamiku, lebih terbuka, aku udah nggak mikir sendiri, dan kadang suamiku malah jadinya ngasih uang lebih karena jujur, jadinya lebih dipercaya juga. Oke. Jadi dari kalau ala meja, jadi memang komisi untuk mengelola keuangannya dipisahkan ke istri gitu ya. Jadi suami bekerja, lalu uangnya dikasih ke istri, tapi dari istri juga mengkomunikasikan apa aja sih pengeluarannya, itu juga dicatat ya. Nah, semuanya pokoknya aku catat banget. Jadi uang awal sama uang akhir itu selisih itu persis. Oke. Jadi setelah nyatat memang rutin, terus semuanya detail dari awal sampai akhir, terus karena itu jadi suami juga lebih mempercayakan dan malah nambahin gitu ya. Bukan, malah kayak senang gitu loh. Kan dulu tuh sebelum food preparation tuh kayak aku selalu ngambil dari uang tabungan aku, tapi pas setelah food preparation tuh kayak ternyata tuh aku bisa nge-save segini, Pak. Nanti terus bulan berikutnya aku bisa nge-save segini, dan pasti suami tuh akan seneng, lebih tenang, lebih sayang gitu sama kita.
Oh, oke, wow, tips 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 sayang suami ya. Yesus dapat dipercaya bahkan soal keuangan. Nah, kalau soal investasi sendiri gimana nih? Apakah itu juga investasi juga? Oh, ya, kalau saya ya apa? Ngurusin soal investasinya juga nggak? Investasi misalnya buat pendidikan anak. Saya alhamdulillah saya itu nabung emas. Jadi dulu baru tahu itu tentang nabung emas tuh menurut saya agak telat. Tapi pada saat itu posisinya lagi 6.020 rupiah. 6.020 rupiah, sekarang udah sekitar 7.000 sekian. Jadi dulu saya tuh baru tahu itu tuh menurut saya telat banget. Kalau tahu dari awal saya bakal nabung lebih awal lagi. Jadi saya investasinya tuh di nabung emas yang di Pegadaian Syariah. Oke, itu buat tujuan apa, Kak? Untuk dana pendidikan. Jadi setiap anak itu aku sama suamiku tuh emang udah ngerencanain pengen punya berapa untuk Kuina, punya berapa untuk Mandala gitu. Emang udah direncanain kayak gitu. Oke, memang udah sepakat sama suami mau investasi dana pendidikannya di Mas gitu ya. Oke. Kalau untuk tujuan yang lain ada nggak selain dana pendidikan, ada tujuan? Pergi haji, aku mau pergi haji sama suamiku. Doain ya. Kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman yang baru pada mau mulai nabung emas, ada pilihannya bisa yang emas koin gitu ya Mbak ya. Tapi aku merasa kayak kalau aku nabung emas koin itu aku merasa akan susah untuk menyimpannya dengan aman di rumah. Jadi aku lebih pilih untuk jasanya Pegadaian Syariah. Jadi bisa nabung dari kecil. Oke. Ya, benar banget. Saya setuju banget. Jadi kalau misalnya kita sebagai keluarga, kita tentu pasti banyak tujuan ya. Kalau nanti mereka mungkin mau buat dana untuk pergi haji sama untuk pendidikan anak ya. Oke, nah sebenarnya sama nih teman-teman. Jadi apapun tujuannya, mau yang pastinya ataupun mau yang asal perencanaan pernikahan ataupun yang sudah menikah, sebenarnya punya goalsnya ya. Nah, balik lagi nih kalau saya sebagai manusia berada, ini sama-sama nih semuanya pasti satu poinnya beda-beda kan. Jadi satu poinnya dari sama-sama bedanya berpenghasilan. Ada yang satu poinnya hanya satu yang bekerja, satu lagi mungkin ibu rumah tangga atau mungkin cuma kerja tapi hasilnya gitu ya. Nah, apapun sebenarnya satu poinnya, mulanya kita harus dilihat dulu tuh, kayak ada yang udah bisa kelola keuangan dengan baik ya bulan. Ada juga yang masih tiap bulannya belum bisa dikirim ya. Nah, kalau yang tiap bulannya belum bisa dikirim, nanti mulai dulu dari hasil yang tiap bulannya ini harus kasih keluar itu, kita harus cek gitu. Yang keluar itu apa aja sih yang terlihatnya, data setiap pengeluarannya, seperti yang udah bisa lakukan tuh tiap bulannya pada keuangan ya. Terus juga buat anggaran anggaran makanya ternyata besar, berarti ngatur dari tadi apa namanya anggaran buat apa, food preparation ya. Ya, jadi aku tuh ngebatasin 100.000 tuh seminggu. 100.000-nya tuh buat apa aja? 70.000 lauknya, 20.000 sayur, sama 10.000 bumbu. Karena sekarang ada ponakanku lagi tinggal di Bandung, aku naikin budgetnya jadi 150.000, 100.000 untuk lauk, 30.000 untuk sayur, dan 20.000 untuk bumbu. Nah itu benar-benar mangkas banget teman-teman. Dan kita masak di rumah itu mangkas banget uang makan. 150.000 itu buat berapa kepala? Jadi aku ada 3 dewasa sama 2 anak-anak. Berapa dewasa? 3 dewasa dan 2 anak-anak gitu. Sama ada ponakanku udah gede, jadi aku sama suamiku, ponakanku lagi tinggal di Bandung seorang. Nah itu dulu tuh satu hari tuh aku bisa ngabisin 150.000, dan aku tuh kayak ngerasa aduh waste money banget, bener-bener buang uang, boros. Dan aku tuh baru ngelakuin ini dari awal bulan Oktober apa September gitu. Oh wow, dari 150.000 per hari teman-teman bisa jadi 150.000 per minggu. Wow, iya. Itu hemat banget. Itu hemat banget, berasa banget. Aku tuh bisa sampai 50% tuh aku bisa nge-save lah, alhamdulillah.
dulu tuh selalu beli dulu tuh selalu beli di luar, selalu itu 150.000 aku telur dan buah itu di luar budget belanja mingguan ya teman-teman. Jadi 150.000 itu bener-bener aku beli untuk lauknya aja dan sayur. Kalaupun bumbu ya seadanya lah ya, kalaupun kurang kita bisa beli di warung. Tapi kan yang penting itu kita udah nyetok lauk sama sayur. Kalau nyimpennya bagus, insya Allah kan dia tetap fresh kan, jadi tetap enak. Oke, wow, ini tips yang bisa dipraktekkan banget sama teman-teman ya. Buat teman-teman 150.000 itu kalau kita bisa, kalau kita niat kita bisa cari ya buku yang berbahas makanan yang fresh, yang juga bagus buat kesehatan dan juga bagus buat kantong. Nah, terus misalnya ya, nah, tantangan tadi kan udah nih dari beranjak dari status poin masing-masing, kalau keuangan, budgeting, tadi salah satunya ngatur lewat pengeluaran yang bisa dikontrol di rumah itu makanan. Berikutnya iya betul. Tujuan keuangannya nih tadi kalau mau nyampe ke situ berarti harus mulai investasi ya. Ya. Media pilih adalah investasi perusahaan. Sebenarnya juga ada banyak pilihan sih. Jadi kita juga ada macam-macam produknya, bahkan mulai dari 10.000 pun ada nih. Jadi teman-teman yang tadi ada pertanyaan kalau investasinya saya tadi baca dari research ya, kalau untuk ibu rumah tangga bisa investasi apa, ada banyak banget ibu rumah tangga yang bisa sebenarnya punya cadangan, emas, juga bisa mulai nabung emas juga bisa, ataupun obligasi juga bisa. Sama seperti bagian itu tertarik dengan gimana nih Mbak ketika misalnya sama suami beda pendapat dan beda target untuk mencapai tujuan keuangannya. Gimana Mbak? Oh gitu. Mungkin kalau saya kebetulan sama ya sama suami ya. Jadi gimana tuh ya? Kalau misalnya ada beberapa yang sempat ada beda pendapat ya? Nggak ada sih sejauh ini. Kayak aku tuh bener-bener emang ngomong, Pak, aku tuh kenapa kayak gini, aku pengen punya simpanan seperti ini, untuk apa, aku mau seperti ini, ada angka yang mau aku capai. Jadi dia tuh akan, awalnya sih kayak, kenapa sih suka nunda-nunda, kalau mau bayar apa tuh nunda gitu. Bukan kayak gitu, jadi aku tuh emang suka selalu, kalau bisa ditunda dulu, kalau bisa dihemat, aku hemat, kalau bisa ditunda, aku tunda. Jadi misalnya kenapa sih suka ditunda? Enggak, karena aku tuh punya angka, aku pengen capai segini dulu, baru kita akan keluarkan lagi tuh nggak apa-apa mau dikeluarin berapa nggak apa-apa, tapi aku mau sampai di angka itu dulu gitu. Jadi biasanya kalau aku ditunda, aku tuh punya prinsip kalau bisa dihemat. Sesuatu yang bisa dihemat, sesuatu yang bisa ditunda dulu. Jadi misalnya mau beli sesuatu masih bisa ditunda kali ya, bulan depan aja kali ya. Jadi akan mikir ulang gitu loh. Dan biasanya tuh aku malah jadi nggak jadi beli, dan menurut aku malah senang kayak gitu. Karena sesuatu yang bisa dihemat, emang perlu banget beli ini gitu. Misalnya, yaudahlah nggak perlu banget. Nah itu menurut aku masih bisa dihemat. Kayak misalnya sesuatu yang bisa dihemat tuh salah satunya kosmetik. Bisa banget dihemat. Kita tuh pakai Wardah aja udah bagus banget. Jadi nggak usah beli yang mahal-mahal. Mahal itu bagus banget gitu loh. Sesuatu maksudnya gitu, kalau masih bisa dihemat, yang bisa ditunda dulu. Oke, cara nentuin sesuatu itu bisa dihemat dan bisa gimana? Kalau aku sesuatu yang bisa dihemat itu kan biasanya tuh aku banyak juga terima permasalahan itu, biasanya mereka merasa uangnya tidak cukup untuk makan sebulan. Menurut aku tidak semua uang kita itu harus larinya ke perut kan ya. Jadi menurut aku kalau misalnya orang tanya sama saya, Mbak apa sih Mbak yang bisa di-cut? Kan kita nggak mungkin bisa nge-cut iuran komplek, kita nggak mungkin bisa nge-cut bayar listrik, kita nggak mungkin bisa nge-cut bayar internet, kita nggak mungkin bisa nge-cut iuran-iuran yang sudah pasti harus dibayar per bulan. Tapi yang kita bisa mainkan adalah di variasi menu makan. Kita bisa cut beberapa uang kita di budget makan itu loh menurut aku. Dan menurut aku yang paling penting
budget makan. Jadi kalau misalnya ngerasa uangnya kurang, ya udah divariasi lauk makannya aja yang agak yang murah aja lah gitu lah, nggak usah tiap hari harus daging, bisa diganti. Nah, bisa ditunda menurut aku. Mau beli sesuatu yang agak mahal menurut aku. Kalau misalnya aku merasa kayaknya mahal ya, kayaknya kita mesti nabung dulu, atau kayak anak-anak minta mainannya mahal, boleh nggak nabung dulu? Dan menurut aku itu ada sesuatu yang bisa ditunda. Jadi kalau misalnya dia nggak beli itu nggak apa-apa, tapi kalau alat tulis, alat sekolah, keperluan dia sekolah, itu kan harus. Tapi sesuatu yang mainan, jajan-jajan, itu menurut aku bisa ditunda dan bisa dipikirin dulu gitu loh. Oke. Mbak, tenang itu nggak sih sebenarnya dari rumah tangga ya, dari pengeluaran itu budget buat makan kira-kira berapa persen sih? Ya. Budget buat dari kacamata aku agak miring. Gini, kalau saya tuh sebenarnya kalau boleh jujur saya pakai yang 40, 30, 20 dan 10. Ya, saya selalu pakai itu. Jadi saya selalu pakai 40% itu uang makan. Jadi saya bagi-bagi dari 40% itu tuh uang makan. Jadi 10% dari 40% itu ya teman-teman, 10%-nya itu untuk bayar semua tagihan bulanan. Itu nggak boleh lebih dari itu. Pokoknya aku udah pasin dan biasanya akan selalu bersisa. Itu udah masuk gas, beras, galon, segala macam, iuran komplek, token, asuransi, itu aku udah masukin di 10% itu ya, dari 40% ya teman-teman ya. Tadi aku punya angka 40% ya teman-teman. 10%-nya aku masukin untuk aku belanja dalam sebulan untuk aku masak. Itu aku punya 10% dari gaji, dari penghasilan suami aku. Terus aku siapin lagi 10% untuk apa? Aku siapin lagi 10%-nya itu untuk jajan-jajan atau makan di luar. Jadi aku memang selalu kasih budget untuk aku dan keluargaku, kita pergi makan di luar. Karena kasihan banget kalau tiap hari, aku juga kasihan gitu ya, tiap hari aku di rumah gitu ya. Jadi aku udah budget hiburan, betul sekali. Aku punya 10% untuk kita makan di luar. Jadi kalau suamiku mau ngopi atau suamiku mau makan di luar, mau makan sop apa segala macam, kita punya budget 10%. Jadi kalau misalnya udah lebih dari itu, aku akan lebih hati-hati gitu. Udah, terus 10% untuk apa lagi? 10%-nya untuk belanja kering. Jadi belanja kering itu masuk popok, susu, cemilan-cemilan anak-anakku itu masuk di 10%. Jadi 40% itu udah uang makan udah all semuanya, all in. Udah 40% dari penghasilan. Pokoknya intinya buat makan dan untuk iuran bulanan. Terus aku menggunakan 30% lagi itu untuk cicilan. Kebetulan sekarang aku nggak punya cicilan sama sekali, alhamdulillah. Jadi itu benar-benar bisa aku saving 30% dari penghasilan suami aku. Ya. 30%. Jadi kalau teman-teman punya cicilan, jangan sampai lebih dari 30% itu, karena nanti kalian jadi nggak bisa nabung. Nah itu biasanya yang banyak masuk di DM aku pertanyaannya, kenapa aku nggak bisa nabung? Karena rata-rata tuh cicilannya lebih dari 30%, bahkan sampai 50% penghasilan. Itu menurut aku nggak sehat. Aku udah punya persen untuk makan, aku punya 30% untuk tabungan, dan aku punya 20%. 20% itu untuk apa? Aku gunakan untuk sosial. Jadi untuk apa sosial? Karena kan di Islam, kalau selama masih ada orang tua kita, berarti kita punya kewajiban untuk menafkahi. Nah itu masuk dalam untuk orang tua. 20% dari penghasilan. Udah, terus saya punya lagi itu yang selalu disarankan oleh para financial planner, yaitu dana darurat. Itu adalah dana yang tidak boleh dikutak-atik teman-teman ya. Jadi walaupun ada tamu datang, kalau bisa tuh jangan dikutak-atik uang itu. Jadi suamiku juga dari awal tuh udah bilang, mah kalau bisa kamu tuh nyimpen dana darurat untuk kita 1 tahun penghasilan aku, dia bilang kayak gitu. Jadi aku lagi mencoba itu gitu. Tadi dana darurat berapa persen dari penghasilan? 10%. Kalau aku 10%. 10%. Oke. Jadi boleh saya ulang ya. Jadi dari 100% penghasilan, ini 10%-nya dana darurat, 20%-nya buat sosial, untuk pemberian, terus dijaga 30%-nya kalau ada cicilan, terus 40%-nya ini buat rumah tangga dan termasuknya di dalamnya makan ya. Makan, bayar buat air, listrik, dan lain-lain. Sebenarnya rumah tangga mau 40%. Asuransi.
Oh, oke, 40% di dalamnya ada asuransi buat anak-anak juga. Kalau bayaran sekolah nggak 40% ini? Tadinya aku masukin bayaran sekolah anak itu di apa yang 40% itu, tapi ternyata dia jadinya over. Nah, jadi aku pindahkan bayaran sekolah anak itu ke yang 20% uang sosial karena masih masuk. Oke. Jadi budget sosial buat anak lah ya sekolah. Ya, maksudnya itu haknya anak ya, haknya anak. Ya, haknya anak ya. Oke, nah ini teman-teman sebenarnya bisa teman-teman mulai coba nih prakteknya nih. Kalau teman-teman saat ini ibu rumah tangga dan ibu mau gimana cara ngatur, ini ada salah satu contoh praktek nyata nih ya dari meja sendiri yang udah prakteknya ternyata dengan anak dua sama kecil-kecil ya. Itu cukup banget tuh 40% dari penghasilan suami. Dengan standar di Bandung ya Mbak ya, pengeluaran di Bandung ya. Nah, Bandung kan juga sebenarnya kota besar ya. Nah, jadi 40% untuk rumah tangga termasuk iuran untuk listrik, air dan lain-lain. Itu juga dan asuransi. Itu ada 30% kalau ada cicilan. Kalau nggak ada cicilan berarti 30% itu bisa kita alokasi buat yang lain ya. Buat listrik ataupun juga buat rumah tangga, buat kebutuhan anak. Terus juga ada 20%-nya itu buat sosial dan juga termasuk di dalamnya untuk orang tua, untuk donasi dan juga untuk pendidikan anak. Dan yang 10%-nya ini adalah untuk investasi dan dana darurat. Tadi saya lihat kayaknya ada teman yang nanya soal dana darurat. Nah, ini berarti sekaligus menjawab pertanyaan Abu Rahel ya. Udah punya anak, tapi belum punya dana darurat. Untuk saat ini masih posibilitas buat bisnis tahun depan. Kalau sudah dana darurat gimana? Tetap meskipun punya rencana bisnis tahun depan, tapi tetap harus alokasi untuk dana darurat ya. Mungkin nggak bisa besar dulu, coba juga di 10% dan yang setiap bulan bisa lakukan. Nah, oke. Saya lanjut lagi nih pertanyaannya ya, Mbak ya. Saya bapak rumah tangga jadi kerja sambil ngurus rumah. Jadi kadang aku nggak jalan ya pertanyaannya. Aku nggak jalan pertanyaannya. Oh gitu ya. Oke, saya jawab, saya langsung sebutin aja. Ya udah deh, nggak apa-apa, saya sebutin aja deh. Saya bapak rumah tangga jadi kerja sambil ngurus rumah. Jadi kadang pengeluaran kalau malas masak belum bisa kontrol. Nah gimana nih kalau misalnya pernah nggak sih Mbak sebagai ibu rumah tangga tuh kadang-kadang kita mungkin sibuk ngurus anak tuh malas masak lah, jadinya mau nggak mau atau mungkin malas beres-beres rumah, jadi mau nggak mau harus order makanan di luar dan juga untuk misalnya bersih-bersih rumah gitu, panggil orang luar gitu untuk beres-beres rumah. Itu gimana sih cara ngakalinnya gitu antara budget ya, tapi juga antara kalau dengan keluar uang sedikit bisa jadi lebih mudah, gimana caranya? Ya, gini ya teman-teman, untuk saya sebenarnya tidak terlalu menyalahkan kalau ada pasangan suami istri yang beli makan di luar, itu nggak apa-apa banget. Saya sebenarnya lebih menyarankan kalau bisa, kalaupun beli lauk di luar nggak apa-apa, tapi minimal masak nasi lah ya. Kita semales-malesnya masak nasi tinggal masukin aja di restoran. Ini kalau mau hemat ya, tapi kalau misalnya beda lagi halnya kalau memang punya lebih ya nggak apa-apa, bebas. Kalau mau beli makan di luar, tapi kalau misalnya mau hemat, tapi tetap males gitu ya mau masak, ya udah beli lauknya aja, tapi masak nasi. Karena menurut saya tuh nasi itu kita beli 5.000 di luar, itu 5.000 itu kita bisa masak untuk beberapa kali makan. Jadi menurut aku nggak apa-apa banget kalau teman-teman mau beli makan lauk di luar, tapi minimal masak nasi, itu nggak apa-apa banget. Nah untuk yang kayak pembantu, dulu aku sekarang aku posisinya nggak pakai pembantu, jadi aku ngerjain semuanya sendiri. Karena aku kayak pas gitu. Nah tapi pasti keteteran ya, pasti ada masa dimana kita capek, kita keteteran. Nah emang suami aku tuh emang kadang bantu banget. Aku tuh kalau aku lagi capek dia tuh bantu banget, tapi kadang dia dari kantor. Nah terus menurut aku tuh sempet pakai, akhirnya aku nggak pakai lagi karena aku pikir aku sudah bisa handle. Nah terus menurut aku teman-teman tuh biasanya pakai untuk bersihin rumah kali ya. Menurut saya kalau masih bisa handle sendiri. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak bisa dihandle dan memang punya budget untuk bayar pembantu, oke,
kayak pakaian itu menurut saya kita bisa lah ya masukin pakaian kita ke cucian, tinggal masukin sabun, selesai gitu. Dan itu menurut saya itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak bisa, ya mungkin bisa pakai jasa laundry atau bisa pakai jasa pembantu. Dulu saya udah nyoba itu semua. Saya sudah pakai jasa pembantu. Udah berapa itu saya ganti lagi dengan jasa laundry. Saya merasa itu tidak bijak saya lakukan. Jadi saya sekarang lakukan saya sendiri aja kecuali pakaian-pakaian yang butuh pencucian khusus baru saya masukin laundry. Wow, oke. Terima kasih. Nah, ternyata memang nggak bisa disamaratain ya, maksudnya sesuai sama kondisinya ya. Kalau misalnya memang itu memang betul-betul dibutuhkan dan budgetnya ada, ya why not dicoba gitu untuk jasa asisten rumah tangga dan juga untuk pesan makanan dari luar ya. Tapi kalau misalnya memang budget terbatas, ya mau nggak mau berarti harus dikondisikan nih, harus kreatif nih, cari cara gimana caranya supaya pengeluaran kita ini bisa dikat atau mungkin bisa dialokasikan ke hal-hal yang mungkin prioritas ya. Nah, kalau misalnya peran suami ternyata penting banget ya. Apa? Suami ternyata penting banget ya, meskipun kita yang mengatur pola keuangannya, tapi ternyata ketika suami membantu dari seperti bantu membuat anak, bantu bersih-bersih rumah, ternyata itu bisa meringankan kita sendiri sebagai yang ngelola keuangannya nih gitu. Jadi suami pun meskipun memberikan istri uang jajan, tapi tetap juga ya bertanggung jawab untuk bantuin yang rumah tangga. Nah, ada dari aku misalnya mau kasih kepercayaan sama suami, kitanya juga masih terbuka gitu loh. Jadi jangan yang kalau dikasih uang misalnya 100.000 itu tuh habis gitu, jangan. Jadi aku pernah dikasih sama bapakku, kalau kamu dikasih uang sama orang tapi uang itu ada kembaliannya, balikin, karena itu cara kita memupuk kepercayaan orang sama kita soal uang. Jadi cara ke suami juga kayak gitu. Kalau misalnya istrinya boros, pasti suaminya juga nggak percaya untuk istrinya pegang uang. Jadi kita mesti buktiin kalau kita tuh benar-benar bertanggung jawab dengan uang yang dia titipkan, amanah ke kita. Jadi kita tulis semuanya, menurut aku kayak gitu, supaya dipercaya sama suami. Oke, nah kalau kayak gitu berarti ini saya tiba-tiba teringat ya, ini karena walaupun saya mewakili teman-teman yang masih single dan mungkin lagi mencari pasangan ya. Ini cara gimana Mbak supaya di sana ketika pacaran tuh atau mungkin mencari pasangan kita tuh udah sama nih suaranya nih soal mengatur keuangannya ini. Ya, menurut saya ya hal yang wajar ketika seseorang baru menikah dan ada kayak salah paham, misalnya kayak ada miskom untuk apalagi soal uang, yang menurut saya soal uang itu sangat rentan untuk bikin orang jadi bertengkar. Biasanya itu masalah biasa paling sering ada. Menurut saya di awal-awal pernikahan setahun pertama, menurut saya itu wajar jika pasangan-pasangan baru menikah itu mengalami perdebatan, terutama soal uang. Menurut saya wajar banget. Tapi kalau misalnya mau dari awal udah cocok, berarti dari awal udah jujur-jujuran gitu loh. Maksudnya saya adalah orang yang seperti ini, saya punya penghasilan seperti ini. Jadi mau kan kalau dulu aku tuh emang sama-sama punya penghasilan, jadi dulu agak kurang stabilnya ketika aku berhenti bekerja. Jadi kayak aku tiba-tiba kaget pola hidupnya itu loh yang harus, biasa tuh orang tuh masalah utamanya itu pola hidup. Gaya hidup. Oke. Jadi emang udah mesti belak-belakan ya dari zaman pacaran pun, dari zaman udah screening pun, dari zaman awal pernikahan awal tahun pertama tuh udah mesti belak-belakan ya, sudah begitu bahwa saya orangnya kayak gini nih, kayak gini cara ngelola keuangannya. Biasa juga kan kalau misalnya kita jalan kayak begini pola hidupnya, jadi udah nggak kaget lagi ketika nanti udah menikah, baru ketahuan nih, wah ternyata orang pasangan saya boros nih, atau pasangan saya ternyata pola hidupnya seperti ini nih gitu. Nah, tapi kita juga bisa, saya sebenarnya tidak terlalu mendukung pacaran, tapi saya mendukung untuk saling mengenal dulu sebelum menikah. Karena biasa kita dulu apakah orang ini pelit, ataukah orang ini boros. Kadang kan kita itu jadi bahan pertimbangan kita untuk memilih pasangan.
Oke, oke. Jadi teman-teman, kalau aku buat yang masih single, ya bisa semoga bisa menginspirasi ya, cari kriteria pasangannya yang bisa mengelola keuangan dengan baik ya. Yang bisa satu suara juga untuk mendukung kita ya. Oke, sekarang saya ada pertanyaan lagi ya dari Mbak atau Mas ya. Dari Alia Yudiana. Kalau bagiannya mau renovasi rumah, nanti ke bagian rumah, bagian mana nih Pak? Bagian mau renovasi rumah, misalnya buat beli barangnya berhubungan dekorasi rumah atau berhubungan biaya-biaya renovasi rumah, itu biasanya alokasi gimana? Saya coba jawab ya. Saya sama suami itu sebenarnya lebih suka beli tanah kosong terus kita bangun dari awal, karena menurut kita itu akan jadi murah ya. Misalnya ada orang yang beli rumah lama, dia pasti butuh renov ya. Saya kira jadi kayak misalnya dia beli rumah, misalnya dia punya budget ya, misalnya dia punya budget 100 juta. Dia mau beli rumah, jangan 100 jutanya itu tuh bener-bener buat DP ke rumahnya itu. Jadi 70 juta aja, sisanya itu adalah untuk renov rumah kalau misalnya dia baru beli rumah. Tapi kalau misalnya sekarang dia punya uang, dia pengen nyisihkan untuk renov, berarti menurut aku boleh nggak ditunda? Kalau masih bisa ditunda, nabung dulu sampai, karena menurut aku itu akan memakan banyak dana. Boleh nggak kalau misalnya masih bisa ditunda dulu, di-save dulu uangnya. Yang bisa diikat kalau renov kan kita bisa pelan-pelan ya, nggak langsung juga nggak apa-apa ya, bisa dikit-dikit, bagian rumah bagian depan, tengah, belakang. Jadi menurut aku tuh pelan-pelan aja. Karena kalau misal seluruh itu pasti takutnya kalau kita langsung renov rumah, takutnya nanti tiba-tiba tuh kita kayak bener-bener abis gitu loh. Biasa kan orang ada yang suka sampai dia bener-bener lupa gitu, gila, lupa nggak punya dana cadangan gitu, kaget sendiri. Jadi menurut aku pelan-pelan kalau mau renov rumah, kalaupun uangnya belum terkumpul, mendingan nabung dulu karena itu bakal mahal. Karena kan nggak. Ya, setuju banget sama Mega. Jadi kalau tergantung nih jumlah renovasinya itu biayanya akan berapa banyak. Kalau ternyata biayanya besar, ya berarti harus direncanakan dulu. Coba dulu duduk, dihitung dulu kira-kira untuk renovasi butuh biaya berapa sih? Renovasinya apakah perlu bertahap atau harus berhenti? Kalau ternyata butuh sekaligus, ya berarti biayanya besar dong. Nah, berarti harus direncanain dari jauh-jauh hari nih. Jadi, saya harus tabung berapa besar tuh sebulannya. Tapi kalau renovasinya lebih kecil atau bisa bertahap, disesuaikan dengan budgetnya. Jadi kalau nggak cukup jumlahnya terlalu besar, pasti harus direncanakan. Iya teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman finansialku maupun juga yang followernya Mbak Megan ya, aku mau cerita dulu ya. Teman-teman bisa rencanain tuh kalau teman-teman punya rencana apapun, mau beli rumah atau renovasi rumah atau ada perencanaan, bisa pakai aplikasi finansialku, tinggal masuk ke menu rencana keuangan. Nanti tinggal di situ cari dana pembelian barang atau dana untuk rumah, dana perjalanan. Nah di situ tinggal masukin berapa sih kebutuhan dananya, dan di situ juga udah tinggal Ya betul. Dina, Nevi, Upe, Mama Adam sama Wafa ada